Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di kesempatan ini kita akan mengangkat tema 10 jebakan Batman PKT buat para investor. Tema ini kita angkat agar para pengusaha Indonesia yang tergiur untuk berinvestasi di Tiongkok agar memiliki kesempatan untuk berpikir kembali dengan matang dalam berinvestasi di Tiongkok. Harapannya tidak terjebak oleh PKT, Partai Komunis Tiongkok. Prinsip dan strategi PKT pada umumnya memberi manis di depan, namun mencekik di belakang. Strategi manis ini yang seringkali banyak membuat para pihak lalai dan akhirnya abai. Karena hipnotis keuntungan yang ditawarkan sangat menggiurkan dan meyakinkan. Namun pada kenyataannya tidak seindah yang ditawarkan. Malah sebaliknya bisa menjadi mimpi buruk berkepanjangan. Banyak yang kehilangan personil maupun uang. Yu Youjun, mantan wakil gubernur eksekutif Provinsi Hunan, menggambarkan modus pejabat PKT yang menarik investor asing ke Tiongkok. Mengungkapkan, sebelum uang Anda tertanam di Tiongkok, Anda adalah bosnya. Dia akan melakukan apapun yang Anda katakan seperti bawahan teladan yang setia dan baik. Dia adalah pendamping sejati Anda ketika Anda membutuhkan seorang teman saat Anda mengunjungi Tiongkok. Namun dia adalah mimpi terburukmu setelah uangmu ada di Tiongkok. Gu Feng, seorang mantan veteran media dari Tiongkok sekaligus pengamat politik, ekonomi, dan sosial, menginventarisir 10 jebakan investasi di Tiongkok. Yang pertama, menyiapkan cabang Partai Komunis di perusahaan swasta. Pada November 2018, Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengeluarkan peraturan untuk mendirikan cabang partai di perusahaan swasta. Pekerjaan cabang partai mengatur pekerjaan dasar dan tugas utama cabang partai di organisasi akar rumput. Perusahaan swasta, perusahaan asing, organisasi sosial, komunitas, sekolah, lembaga penelitian ilmiah, dan militer. Pada Agustus 1993, Departemen Organisasi Pusat PKT mengeluarkan laporan tentang penguatan lebih lanjut pekerja partai di perusahaan asing. Beijing mengusulkan bahwa semua usaha asing yang memiliki minimal 3 anggota penuh partai harus mendirikan organisasi cabang partai sesuai dengan ketentuan konstitusi partai. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada Oktober 2020 oleh People's Daily, tujuan pendirian cabang partai dalam industri swasta adalah untuk menyuntikkan gen merah dan mengintegrasikan pekerjaan pembangunan komunis ke dalam seluruh proses pengembangan entitas. Faktanya, dengan pembentukan cabang partai dan penempatan pejabat komunis di dalam entitas sebagai sekretaris partai, penasihat dewan perusahaan, dan posisi lainnya, perusahaan akan dikendalikan dan akhirnya ditelan oleh PKT. 2. Efek buruk pejabat transisi. Di bawah sistem PKT, pejabat baru sering mengabaikan dan meniadakan keputusan yang dibuat oleh pendahulu mereka yang dapat menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi investor. Pada tahun 2013, ketika sejumlah besar perusahaan online muncul di Tiongkok di bawah promosi PKT, sebuah perusahaan yang terdaftar di AS bekerja sama dengan pemerintah daerah di Provinsi Henan untuk membangun markas besar bisnis perabotan rumah. Setelah perusahaan menginvestasikan hampir 300 juta yuan atau 45,68 juta dolar, seorang sekretaris komite partai kota yang baru menjabat dan memutuskan bahwa keputusan mantan sekretaris itu salah. Akibatnya, pejabat komunis Tiongkok tersebut segera menghapus perjanjian kerjasama dengan perusahaan tersebut, yang menyebabkan langsung bangkrutnya proyek tersebut. Setelah kejadian tersebut, seluruh kerugian ditanggung oleh perusahaan. Kasus seperti ini tidak jarang terjadi di Tiongkok. 3. Pembongkaran dan akuisisi tanah secara paksa. Ada banyak kasus perampasan tanah dan pembongkaran paksa yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Tiongkok. Pada 2015, seorang Tionghoa Kanada membeli ribuan hektar lahan industri di Tianjin untuk membangun taman logistik. Setelah mulai pembangunan, pengembang real estate lokal mulai tertarik dengan properti tersebut.
Untuk menjual tanah dengan harga yang baik, tanah komersial setidaknya 10 kali lipat lebih mahal dari tanah industri. Pemerintah daerah secara paksa menghentikan pembangunan proyek taman logistik. Setelah kejadian tersebut, pemerintah daerah hanya mengembalikan harga asli tanah kepada investor dan mengabaikan semua kerugian lainnya. Investor kehilangan lebih dari 50 juta yuan atau 7,6 juta dolar. Selain itu, pengadilan setempat bahkan tidak mau menerima gugatan investor atas pelanggaran kontrak oleh pemerintah. 4. Fabrikasi data. Sudah menjadi rahasia umum bahwa angka PDB Tiongkok dipalsukan. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan tahunan yang diproyeksikan, pemerintah daerah sering meminta komunitas bisnis untuk melaporkan data palsu. Misalnya, jika volume penjualan aktual perusahaan adalah 100 juta yuan tahun itu, pemerintah dapat meminta laporan perusahaan 200 juta yuan atau 300 juta yuan atau bahkan lebih. Dalam mengisi formulir pernyataan nilai keluaran industri dengan tanda tangan dan stempel perusahaan. Ini jelas menimbulkan resiko hukum dalam hal pengajuan pajak. Formulir deklarasi tersebut menjadi bukti terkuat penggelapan pajak jika perusahaan tersebut diinvestigasi oleh pihak berwenang. 5. Diplomasi kursif paksaan. Bagi PKT, pemaksaan adalah sebuah karakter. Misalnya pada Maret 2017, Korea Selatan membuat marah rezim Tiongkok ketika setuju untuk memasang sistem anti rudal US THAAD. Sebagai pembalasan, media PKT menghasut publik untuk memboikot konglomerat Korea Selatan, Lotte Corporation. Lotte menjadi sasaran aparat penegak hukum dan didenda oleh pemerintah daerah. Situs resminya juga diretas dan lumpuh. 112 toko Lotte Mart di Tiongkok ditutup dan mereka kemudian dipaksa keluar dari Tiongkok. Contoh terbaru adalah boikot H&M. Perusahaan mengeluarkan pernyataan uji tuntas pada Oktober 2020 untuk melarang kapas yang bersumber dari Xinjiang karena kerja paksa di kamp dan pabrik regional mengikuti regulasi Badan Perdagangan Kapas Better Cotton Initiative (BCA). Tidak diragukan lagi bahwa entitas asing sering menjadi korban diplomasi paksa PKT. Resiko ini harus dihadapi investor sendirian. 6. Departemen Kerja Front Persatuan, United Front Work Department. Departemen Kerja Front Persatuan bertugas mengawasi operasi pengaruh asing PKT. Ini mengoordinasi dan mendukung ribuan organisasi luar negeri untuk menyebarkan propaganda, mempengaruhi elit lokal, dan menekan kelompok pembangkang. Pada bulan September 2020, Kantor Umum Komite Sentral PKT mengeluarkan opini tentang memperkuat pekerjaan Front Persatuan Ekonomi Swasta di era baru. Mereka meminta UFWD untuk meningkatkan kerja ideologis dan pengaruh PKT di sektor swasta dengan menargetkan individu tertentu, seperti pemimpin bisnis, pemegang saham utama perusahaan swasta, pemimpin utama organisasi sosial di bidang industri dan komersial, dan investor dari Hong Kong dan Makau. Jika investor asing mematuhi pekerjaan Front Persatuan Rezim, mereka pada hakikatnya membiarkan PKT membahayakan dunia. 7. Pejabat korup. Di dunia komunis, pemilik bisnis mencari dukungan dan perlindungan dari pejabat yang berkuasa. Mereka disebut sebagai Kaosan dalam bahasa Mandarin yang berarti gunung yang dapat diandalkan. Semakin besar bisnis, semakin besar gunung. Namun, urusan bisnis yang curang bisa membuat kedua belah pihak mendapat masalah. Misalnya, jika pejabat tersebut diselidiki atas kasus korupsi seperti penyuapan, sejumlah besar investor yang membayar suap juga akan terlibat. Kasus seperti itu sangat jamak terjadi di Tiongkok. 8. Undang-Undang Keamanan Negara. Undang-Undang Keamanan Negara Tiongkok mulai berlaku pada 22 Februari 1993 yang memberi wewenang kepada organ keamanan negara PKT untuk menjalankan kekuasaan dalam penyelidikan, penahanan, dan penangkapan. Dalam melakukan investigasi, organ keamanan berhak memasuki area dan situs terlarang dan memeriksa instrumen komunikasi elektronik milik organisasi atau individu manapun.
Sejak undang-undang tersebut diterapkan, investor dari Hong Kong, Taiwan, dan negara asing lainnya berada di bawah pengawasan. Email, akun media sosial, dan aplikasi komunikasi luar negeri dipantau. Tidak ada jaminan bagi investor asing karena rahasia pribadi dan bisnis mereka akan diungkapkan ke PKT. 9. Penggabungan sipil militer. Pada 23 November 2017, Dewan Negara PKT mengeluarkan peraturan tentang mengintegrasikan militer Tiongkok dengan sains, teknologi, dan perusahaan swasta yang oleh rezim disebut fusi militer sipil. Tujuannya untuk memperkuat militer Tiongkok dengan mengembangkan teknologi canggih dan merekrut bakat ilmiah. Perusahaan swasta yang menolak untuk mendukung militer Tiongkok menghadapi masalah yang tak ada habisnya. 10. Transfer teknologi paksa. Pencurian kekayaan intelektual. Transfer teknologi paksa menjadi salah satu faktor utama pemicu perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dari 500 miliar dolar lebih dalam impor barang palsu dan bajakan pada tahun 2016, setengahnya berasal dari Tiongkok. Menurut perkiraan dalam laporan bulan Maret 2016 oleh OECD, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, pemerintah Trump mendesak RRT untuk berhenti mencuri kekayaan intelektual dan memaksa perusahaan Amerika untuk membagikan teknologinya dengan perusahaan RRT. Singkatnya, resiko terbesar berinvestasi di Tiongkok tidak datang dari persaingan pasar normal, tetapi dari PKT, Partai Komunis Tiongkok. Hukum hanya melindungi pemerintahan otokrasi PKT, bukan investor asing. Bersikap cermat ketika akan berinvestasi di Tiongkok. Karena selama PKT, Partai Komunis Tiongkok berkuasa, di sana tidak ada jaminan bahwa investasi Anda selamat dan bertumbuh baik. Semoga mencerahkan. Terima kasih. Salam Patriot. Saya Chandra Tua. Mohon undur diri.